Bab 47. Terjebak jadi istri simpanan. Fade mengetuk-ngetuk meja kerjanya dengan pulpen yang ada di tangannya. Beberapa saat lalu ia baru mendengar dari Maisa bahwa Tristan dan Alia pergi ke Bali hanya berdua. Fade sangat mengenal Tristan dan Mondi. Mereka tidak terpisah satu sama lain. Dan bagaimana mungkin Mondi membiarkan pria itu untuk pergi tanpanya? Apa jangan-jangan Tristan dan Alia benar-benar menjalin hubungan? Gumam Fade pelan. Fade meraih ponselnya. Ia berusaha menghubungi temannya yang ada di Bali untuk melacak keberadaan Tristan. Berkat bantuan Maisa, Fade menerima informasi di mana Tristan dan Alia menginap. Dan ia akan mencari bukti kuat agar bisa memberikannya kepada Linda, sehingga wanita itu cepat menggugat cerai pria itu. Fade tersenyum sinis. Jika ia bisa mengumpulkan bukti perselingkuhan Tristan dan Alia, maka ia akan semakin mudah untuk merebut Linda dari pria itu. Tristan Sagara, kau yang sudah membuang Linda, gumam Fade dengan senyuman sinis. Mendapatkan Linda adalah tujuannya, namun menghancurkan Tristan sampai tidak tersisa adalah moto utamanya sejak Linda direbut darinya. Fade belum tahu apa-apa tentang Linda. Pria itu tidak mengetahui apa yang Tristan miliki tentang Linda. Ia begitu mencintai wanita yang telah ia anggap pernah menolongnya. Tiba-tiba suara notifikasi dari ponselnya terdengar. Terlihat pesan dari Linda masuk. Hal itu seketika membuat Fade bersemangat untuk membaca dan membalasnya. Mari bertemu di restoran X. Aku ingin makan di sana, tulis Linda dalam pesannya. Fade tersenyum lebar. Ia bersyukur sekali karena tidak ada Tristan, sehingga ia bebas bertemu dengan Linda, bahkan makan bersama. Fade pun mengambil jas miliknya. Ia keluar dari ruangannya, bicara apapun kepada sekretarisnya. Jika Linda sudah menghubunginya, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menghentikannya untuk bertemu wanita pujaan hatinya. Fade mengendarai mobil dengan kecepatan sedang. Jarak restoran itu cukup jauh dan pastinya akan memakan waktu. Belum lagi jika macet melanda. Setelah hampir 1 jam, akhirnya Fade sampai di restoran yang sedang diinginkan oleh Linda sebagai tempat makan siang mereka bersama. Fade memilih kursi di paling pojok. Ia tidak suka dengan tatapan orang-orang yang akan menatapnya duduk bersama istri seorang pengusaha, Tristan Sagara Kusuma. Seorang pelayan tiba-tiba datang mendekati Fade. Ia memberikan daftar menu, namun Fade memesan minuman saja karena ia masih harus menunggu Linda. Fade melirik jam di tangannya sambil menunggu minumannya datang. Ia fokus memainkan ponselnya. Restoran itu cukup terkenal dengan pelayanannya yang baik dan sangat ramah. Hanya dalam beberapa menit saja, pesanan Fade datang. Permisi, Pak, jus mangganya ya. Tutur pelayan restoran itu seraya meletakkan segelas jus di meja Fade. Fade mengalihkan pandangannya dari ponsel. Ia hendak menyahuti ucapan pelayan itu, namun terhenti ketika melihat wajahnya. Fade, kata pelayan itu dengan sedikit terbata. Fade mendatarkan wajahnya. Ia tidak menyahut ucapan lirih wanita di depannya. Fade, aku tahu kamu mengenaliku, kata pelayan itu dengan yakin. Pergilah, usir Fade malas dengan wanita dari masa lalunya itu. Pelayan itu menggeleng. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali bertemu pria itu. Kesalahpahaman yang dulu terjadi belum tentu tuntas sampai hari ini. Fade, kamu salah paham. Aku. Ucapan wanita itu terhenti karena Fade bicara. Pergi, usir Fade tanpa menatap wanita itu. Kau tuli, pergi dari sini, sialan. Bentak Fade seketika membuat orang-orang memperhatikan mereka. Fade,
Seorang wanita datang dan langsung heran melihat keributan yang telah dibuat oleh mantan kekasihnya. Linda mendekati Fade. Ia menggandeng tangan pria itu tanpa sempat menatap pelayan yang dibentak oleh Fade. "Fad, apa ini?" tanya Linda lembut. Fade tidak menjawab. Ia menatap pelayan yang masih berdiri di sana dengan mata berkaca-kaca. Linda merasa heran. Ia lantas membalik badan sehingga bisa melihat siapa yang sedang ditatap oleh pria itu. Tatapan Linda yang tadinya bingung seketika berubah saat melihat siapa wanita yang ada di hadapannya. "Firda," ucap Linda terkejut. Benar, wanita yang dibentak oleh Fade tadi adalah Firda, kakaknya Alea. "Ya, ini aku, gadis yang telah kau..." Ucapan Firda terhenti karena Fade mengangkat tangannya dan menyuruhnya diam. "Tutup mulutmu dan pergi. Sudah tidak ada lagi urusan di antara kita," usir Fade. Firda menggeleng. "Kamu salah, Fade. Kamu berada di pihak yang salah. Dia..." Lagi-lagi ucapan Firda terhenti. "Saya bilang berhenti. Apa kau tuli, ha? Kau sudah bosan dengan pekerjaan ini?" bentak Fade lagi. Air mata Firda tidak dapat dicegah. Wanita itu langsung berlari sambil menangis setelah 2 kali dibentak oleh Fade. Sementara Linda, ia merasa lega karena Fade tetap memihaknya. Ia juga lega karena Fade tidak memberikan kesempatan pada Firda untuk menjelaskan. "Lebih baik kita pergi, Urbana," ajak Fade, kemudian meninggalkan Linda begitu saja. Linda tersenyum menang. Ia pun langsung menyusul Fade yang sudah meninggalkannya. Fade kehilangan selera makan, sehingga ia yang awalnya hendak makan siang bersama Linda langsung memutuskan untuk pulang tanpa peduli Linda yang telah ia tinggalkan. Sesampainya di rumah, Fade langsung masuk ke dalam ruangan yang menjadi minibarnya dan minum minuman di sana. Wanita itu berani sekali dia memunculkan wajahnya di hadapanku, gumam Fade dengan tangan yang menggenggam erat gelas kaca itu. Saking kuatnya Fade menggenggam, gelas itu sampai pecah dan menyisakan luka di telapak tangannya. "Firda, sialan kau!" umpat Fade sambil berteriak. Fade membenci Firda. Ia tidak akan pernah lupa dengan segala sikap menjijikan wanita itu. Wanita yang telah ia anggap baik, nyatanya adalah wanita jahat yang pandai bersandiwara. Fade mengingat ucapan Firda yang tadi mengatakan bahwa ia berada di pihak yang salah. Ia benci kata-kata itu. Kata-kata yang menyatakan bahwa ia salah telah mempercayai Linda Urbana. Fade menggiling, ia tidak mungkin salah. Ia pasti benar. Jika bukan karena Linda, mungkin hidupnya sudah hancur dibuat oleh Firda. Bab 48. Alea dan Tristan baru saja keluar dari kantor setelah mengadakan pertemuan yang sebelumnya sudah dibatalkan waktu itu. Jam menunjukkan pukul 5 sore waktu sekitar. Hal itu membuat Alea dan Tristan memutuskan untuk langsung pulang ke hotel dan istirahat. "Alea, kau yakin tidak mau kemanapun?" tanya Tristan menoleh sesekali pada Alea. Alea menggeleng. "Tidak, Pak. Saya ingin istirahat," jawab Alea tanpa menatap Tristan. Tristan manggut-manggut. Ia pun meninggikan kecepatan mobilnya agar bisa segera sampai di hotel dan istirahat. Tristan bisa melihat wajah Alea yang kelelahan. Dan itu pasti karena pertemuan hari ini yang benar-benar full. Tristan menghela napas. Ia terdiam lalu menghitung sesuatu dengan jari-jarinya. Setelah beberapa saat, ia pun menoleh ke arah Alea yang sudah hampir tertidur. "Alea, bagaimana jika kita makan dulu sebelum sampai di hotel?" tawar Tristan dan hanya dibalas deheman saja. "Iya atau tidak?" tanya Tristan. "Terserah Anda, Pak. Saya ikut saja," jawab Alea pelan.
Tristan senang, inilah yang ia sukai dari Alea. Gadis itu bisa menjadi penurut, galak dan juga pelembut. Jangan lupa juga Alea terkadang bisa melucu, yang mana hal itu membuat Tristan bisa tertawa dengan begitu lepas. Tristan pun menghentikan mobilnya di sebuah restoran makanan khas Bali. Keduanya turun dan langsung memesan makanan di sana. "Mau minuman apa, Neng?" tanya Tristan menawarkan. "Air mineral dan jus stroberi," jawab Alea memberitahu. Tristan manggut-manggut. Ia pun sudah mengatakannya kepada pelayan di sana tentang pesanan mereka. Tristan memperhatikan Alea yang bermain ponsel, namun bibirnya sesekali mengeluarkan desisan. "Alea, kau baik-baik saja?" tanya Tristan. Alea menatap Tristan. "Ya, Pak, saya baik-baik saja. Saat tamu bulanan saya selesai, saya memang sering merasa pusing," jawab Alea dengan jujur. "Tamu bulananmu sudah selesai?" tanya Tristan memekik. Alea menatap Tristan yang langsung menutup mulutnya sendiri setelah sadar apa yang ia ucapkan tadi akan membuatnya sangat rugi. "Tunggu, bukankah seorang wanita butuh 6 sampai 7 hari untuk selesai?" tanya Tristan keheranan. "Iya, Pak. Itu benar, saya tadi salah bicara," jawab Alea berbohong. Alea adalah tipe wanita yang tidak terlalu lama mendapatkan tamu bulanannya. Mungkin sekitar 4 sampai 5 hari, ia sudah bersih. Tristan menyipitkan matanya, namun ia tidak menaruh kecurigaan apapun terhadap wanita di hadapannya ini. Melihat Tristan yang sepertinya percaya membuatnya lega. Setidaknya ia tidak akan dieksekusi oleh Tristan malam ini. Alea benar-benar takut. Dirinya sedang halangan saja Tristan masih mengganggunya dengan sentuhan-sentuhan pria itu. Apalagi saat dia tidak mendapatkan tamu bulanannya. Pesanan mereka pun datang. Alea dan Tristan segera menghabiskan makanan yang telah mereka pesan sampai semuanya habis. "Kau mau pesan sesuatu lagi?" tanya Tristan menawarkan. "Tidak, Pak," jawab Alea menggelengkan kepalanya. Tristan manggut-manggut. Ia pun memberikan kartu miliknya untuk membayar makanan yang telah mereka pesan. "Terima kasih, Tuan dan Nyonya. Saya doakan kalian selalu bersama dan bahagia," kata pelayan itu seraya melambaikan tangannya. Tristan dan Alea hanya membalasnya dengan senyuman saja. Lalu keduanya keluar dari restoran dan pergi dengan mengendarai mobil. "Alea, beritahu aku jika dirimu sudah tidak datang tamu bulanan," celetuk Tristan yang seketika membuat Alea merinding. "Kenapa, Pak?" tanya Alea ragu-ragu. "Kamu lebih tahu jawabannya," jawab Tristan singkat. Alea menghela nafas panjang. Ia sudah tahu apa tujuan Tristan mengatakan hal itu kepadanya. "Alea, 10 hari itu sangat lama." Batin Alea menangis dalam hati. Mereka pun akhirnya sampai di hotel. Keduanya masuk ke dalam kamar mandi masing-masing untuk membersihkan diri sebelum beristirahat. Alea dan Tristan tidak memesan makan malam sebab mereka sudah makan tadi. Butuh waktu 20 menit untuk Alea selesai mandi. Ia pun langsung berpakaian tanpa sadar jika ada seseorang di kamar tersebut. Alea memakai pakaian dalamnya dahulu, kemudian disusul oleh baju tidur model terusan. "Kau berbohong," sarkas seseorang di belakang Alea. Alea membalik badan. Ia terkejut melihat Tristan sedang berdiri di connecting door sambil menyandarkan diri di sana. "Pak, sejak kapan ada di sana?" tanya Alea kaget. "Sejak tadi," jawab Tristan seadanya. Alea terdiam lagi. Ia berubah ketakutan karena mengira bahwa Tristan sudah tahu jika dirinya berbohong. Ia sudah selesai mendapatkan tamu bulanannya. "Pak, saya baru saja selesai hari ini,"
Saya tidak membohongi Anda, ucap Alea menjelaskan dengan sedikit ketakutan. Tristan tersenyum simpul. Ia pun mendekati Alea, kemudian merengkuh pinggang ramping itu dengan tangannya. Benarkah? Haruskah aku mempercayaimu? Tanya Tristan menatap Alea dengan tajam. Alea mengangguk dengan wajah penuh ketakutan. Ia bahkan sampai menggigit bibirnya mendengar suara Tristan yang penuh ancaman. Anda harus percaya pada saya, jawab Alea dengan cepat. Tristan tertawa. Ia melepaskan rangkuan di pinggang meramping Alea, kemudian berjalan mundur beberapa langkah. Buka bajumu, perintah Tristan tiba-tiba. Alea memejamkan matanya. Ia meremat baju yang ia gunakan tanpa berani untuk menatap Tristan. Alea, buka bajumu, ucap Tristan lagi. Alea menggigit bibirnya. Karena takut akhirnya Alea menanggalkan pakaian yang baru beberapa menit ia kenakan. Alea benar-benar ragu, sehingga membuat Tristan kesal dan langsung mendekati wanita itu. Buko sayang, bisik Tristan seraya menarik baju itu hingga lolos dari tubuh ramping Alea. Alea gemetaran, hawa dingin AC langsung menusuk seluruh pori-pori tubuhnya. Ia masih menundukkan kepalanya tanpa berani menatap Tristan. Jangan pakai bajumu, tunggu di sini. Tutur Tristan kemudian pergi ke kamarnya. Alea merasa lega karena berpikir bahwa Tristan sudah pergi untuk menyelesaikan urusannya yang lain. Namun nyatanya ia salah besar. Tristan kembali dengan membawa sebuah paper bag di tangannya. Tristan kembali mendekati Alea, lalu memberikan paper bag itu kepada wanita di sampingnya. Aku ingin berenang, temani aku, ucap Tristan. Alea menerima paper bag itu. Ia segera membukanya, dan ia melihat isi dari paper bag itu adalah sebuah baju pantai untuk perempuan. Bukan bikini, bahkan pakaiannya terbilang sopan. Malam-malam begini, Pak? Tanya Alea memberanikan diri. Tentu saja tidak. Temani aku besok, jawab Tristan. Alea manggut-manggut. Ia yang hendak memungut pakaiannya terhenti saat Tristan mengangkat tubuhnya dan merebahkannya di atas ranjang. Pak, ucap Alea terbata. Kita belum pernah tidur berdua di sini. Mari lakukan sekarang. Ajak Tristan seraya merebahkan diri di sebelah Alea. Tapi pakaian saya, tanya Alea menunjuk ke arah bajunya yang berserakan di lantai. Lupakan saja, jawab Tristan seraya menarik selimut untuk menutupi tubuh mereka. Tristan menarik tubuh mungil Alea ke dalam dekapannya. Ia memeluk Alea dengan sangat erat, bahkan sesekali mencium kening wanita itu. Tidurlah, hari esok menunggu kita, bisik Tristan seraya mengusap punggung wanitanya. Alea merasa sedikit tenang. Ia pun akhirnya tertidur dalam dekapan Tristan karena sudah sangat kelelahan.